Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis ini. Semoga kita semua diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, kemudian digugurkan segala kesalahan dan kekhilafan kita. Amin Allahumma amin. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah-masalah semoga diberi jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai yang terakhir hadis yang kita baca, yaitu hadis ke-105. Ke-105 yaitu tentang apa kata Nabi SAW tentang surga itu sangat dekat sekali. Bahkan dekatnya itu digambarkan seperti tali sandal kita gitu kan. Dan neraka juga begitu. Jadi selama di dunia ini kita sudah disampaikan oleh Nabi ya. Iya, surga itu sangat dekat sekali dan neraka juga begitu. Ini maksudnya apa? Iya, jarak di antara kita dan surga itu tidak terlalu jauh kecuali kita mati. Setelah meninggal, ya, dari kita wafat itu, surga dan neraka itu sudah sangat dekat sekali. Maksudnya apa? Di dalam kubur ya, seorang hamba itu sudah bisa merasakan ya nikmat-nikmat surga itu sudah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan ya, kesakitan dalam neraka itu juga sudah dirasakan oleh seorang hamba. Nauzubillah, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang beruntung dan berbahagia. Amin Allahumma amin. Hadis hari ini yaitu bab al-mujahadah ya. Mujahadah itu apa Bapak Ibu? Ya, bersungguh-sungguh, berasal dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, bersungguh-sungguh ya, tidak malas-malasan ya, begitu mujahadah. Dari kata jihad juga ya, jihad tetapi dari asal kata yang berbeda. Kita bacakan an Abi Firasin Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah ya, dari Abu Firas ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini Rabi'ah ini seorang khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Rasulullah itu apa Pak? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi itu suka istilahnya nyuruh-nyuruh begini Pak? Sebenarnya tidak. Gitu loh. Dalam hadis ketika ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya
Mada kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Beliau ditanya suatu hari, Siti wahai Ummul Mukminin, ya, ibunya orang mukmin yaitu Siti Aisyah. Beliau ditanya, kira-kira Nabi itu bagaimana sih di rumah? Gitu loh. Kan kalau di luar kan sudahlah ya kan, kaum muslimin sangat tahu sekali. Tapi perkara di rumah tentu istri yang tahu gitu kan. Apa kata beliau? Kana basyaran minal basyar. Gitu loh Pak ya. Kana basyaran minal basyar. Nabi itu kalau di rumah seperti manusia yang lain. Ya, seperti manusia yang lain Pak. Ya, enggak suka sini. Ya mungkin ya kalau kita di sini kalau gambaran dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalau ya ada hamba-hamba yang kalau datang itu pintu dibukain gitu Pak ya. Buka dulu, kemudian kalau mau duduk kursinya dipegang-pegang dulu gitu loh. Atau kalau bawa tasnya dibawa gitu kan. Itu ya, tapi ini tidak bisa kita pungkiri juga bagi hamba-hamba yang memang diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi di masa sekarang, itu boleh-boleh saja gitu kan, istilahnya jabatan yang tinggi kemudian dia diperlakukan oleh begitu ya. Tetapi setidaknya paling tidak kalau kita berada di posisi itu gitu kan, pintu dibukakan kemudian tas dibawa, kita harus menyadari ya Allah, semoga dengan begini gitu kan, jangan timbulkan rasa sombong dalam hatiku. Tapi itu memang sudah sudah rezeki dari Allah. Tetapi sekedar untuk gambaran, Nabi itu kalau di rumah ya, kana basyaran minal basyar, seperti manusia biasa. Bedanya apa? Nabi itu diberi wahyu saja. Nah, lanjutnya kata Siti lanjut dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana yafli thawbahu wa yahlubu syatahu ya wa yakhdumu nafsahu. Nah, mungkin ini 3 poin ini kalau kita pengen dapat gambaran bagaimana Rasulullah di rumah. Kana yafli thawbahu itu Bapak Ibu, ini pakaian misalnya kan. Thawbahu itu pakaiannya. Yafli itu maknanya pakaian. Misalnya kita setelah pakai kita gantungkan. Kalau kita gantungkan dalam keadaan lama tentu biasanya ada yang nempel-nempel yang buruk-buruk gitu. Mungkin ada rayap sedikit. Nah, Nabi itu suka begitu Pak. Membersihkan pakaiannya sendiri. Nah, kalau ada yang itu dia sendiri suka. Gitu loh. Bukan beresin dulu itu, bukan begitu. Sallallahu alaihi wasallam diambilnya pakaiannya, kalau ada yang itu beliau yafli thawbahu sendiri ya, subhanallah. Kemudian wa yahlubu syatahu ya, beliau itu ya kalau ya minum susu gitu kan, beliau yang memerah sendiri. Subhanallah. Wa yakhdumu nafsahu. Ini dia kalau kita temukan khadim Rasulullah ya, pembantu Rasulullah. Sahabat itu sebenarnya banyak sekali yang pengen menjadi pembantu Rasulullah, dan Rasulullah pun bukan menginginkan itu. Tetapi ya mungkin sahabat ini pengen jadi pembantu ya, sekedar untuk mendekatkan diri mungkin. Politik juga gitu Pak ya, biar dekat dengan Nabi ya, saya jadi pembantu aja lah gitu. Tapi padahal itu bukan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjawab dari hadis Siti Aisyah. Kana yakhdumu nafsahu. Kalaupun kita menemukan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya siapa? Rabi'ah ini ya, khadim Rasulullah. Beliau itu adalah pembantu Rasulullah. Artinya gambaran sederhananya suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah min ahli Suffah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Ahlus Suffah ya. Ahlus Suffah itu adalah di sini disebutkan Ahlus Suffah itu Suffah ya, ahlu itu adalah orang-orang, sufah itu adalah di sini disebutkan makanun masqufun fi akhir masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'wi ilaihil fuqara
Maksud fuqara di sini adalah fuqaraul muhajirin. Ya, ahlus sufah itu sekelompok jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetap atau tinggal di bagian belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di belakang masjid Rasulullah itu ada suatu tempat yang sudah pakai atap. Nah, di bawah itulah mereka tinggal, ahlus sufah. Tinggal di belakang masjid Nabi, dia di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya tempat tinggalnya ahlus sufah. Siapa beliau ini? Beliau ini ya, ahlus sufah itu adalah fuqaraul muhajirin. Kebanyakan mereka adalah sahabat-sahabat yang hijrah, muhajirin yang hijrah nyampe ke Madinah tidak punya apa-apa, gitu loh Pak ya. Ya, duit jajan belum ada, kemudian pekerjaan pun belum ada, ataupun mau bekerja tetapi bekerja nggak bakat bekerja, gitu ya, keadaan bermacam-macam background orang itu. Nah, para fuqaraul muhajirin itu, nah mereka menetaplah di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak ya, orang-orang sahabat-sahabat yang lemah lah di antara kaum muhajirin, itulah ahlus sufah. Kerja mereka apa? Kerja beliau ini ngapain? Setelah sholat duduk di bagian belakang masjid, ini berzikir saja Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya berzikir ya. Ya daripada jalan-jalan kemana-mana, mendingan zikir gitu kan. Nah mungkin ya inilah ya di antara pendapat para ulama yang mengatakan dari sinilah contoh ahlu sufi. Gitu loh, kaum sufi itu mengambil apa Pak? Mengambil dalil dari sejarah. Ternyata memang ada ya fuqaraul muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang lemah-lemah itu, mereka punya kebiasaan atau punya kegiatan hanya berzikir saja. Gitu loh Pak. Ya karena memang belum punya apa-apa gitu loh. Mau berdagang belum punya modal, ataupun pengen berdagang nggak bakat gitu loh. Gitulah, ya, berzikir saja. Setelah sholat padu berzikir gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan gitu Pak. Ya kita kan mungkin mikir gitu kan, ini ngapain duduk-duduk terus di belakang masjid ini, ngapain gitu kan? Ternyata dalam sejarah tidak. Nabi memuliakan mereka. Ya, Nabi memuji mereka. Nggak ada Nabi caci-caci mereka. Ngapain kamu nggak bekerja? Tidak. Ya, Nabi muliakan mereka. Nabi tidak mengusir mereka. Ya, Nabi ya memuliakan mereka. Silakan gitu lah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dengan berbagai cara memuliakan mereka itu kan, datang kepada mereka menanyakan keadaan bagaimana, begitulah keadaan. Nah inilah dalil yang diambil oleh para ulama ya dalam ilmu at-tasawuf atau ya ilmu kesufian. Nah, inilah ya suka berzikir saja gitu kan. Tetapi ya kalau kita pengen pilih bagaimana? Apakah kita mau pilih gaya ahlus sufah atau pengen pilih gaya sahabat-sahabat yang lain? Beribadah, setelah beribadah bertebaran ya mencari rezeki Allah di muka bumi. Ya, tentu ya kita pengen mencari yang ideal, apalagi bagi kita yang punya potensi untuk bekerja gitu loh. Tetapi jangan pernah gitu loh Pak ya, jangan pernah merendahkan gitu Pak, jangan pernah meremehkan atau menghina gitu kan. Ada hamba-hamba Allah yang senang ya duduk saja gitu kan. Ya cuman dengan catatan sebenarnya gitu kan. Ahlus sufah itu kalau menurut saya gitu kan, kenapa beliau itu ya senang duduk saja berzikir dan ya beramal soleh saja gitu kan, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Kalau analisa saya yang sederhana gitu kan, ya karena memang belum bakat gitu aja gitu loh. Bukan malas-malas atau mereka meninggalkan kewajiban sebagai ketua kepala rumah tangga, tidak itu. Tentulah beliau-beliau itu juga tahu tentang kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Tapi begitu keadaan yang ada dalam sejarah, bahwa ini tidak bisa dipungkiri, ahlus sufah itu ada.
Ya, kerjanya apa? Berzikir, taat kepada Allah saja. Begitulah di antaranya. Nabi memuliakan mereka, Nabi tidak pernah merendahkan mereka, ya, atau sampai menghina mereka itu. Ya, di antaranya siapa? Rabi'ah, ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa ya? Bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Ibnu Mas'ud Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lailatan. Ya, kalau hadis yang sebelumnya, aku sholat bersama Nabi suatu malam dengan Nabi. Kita bayangkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa mulianya. Kalau Rabi'ah ini, aku bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam itu fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Ya, karena senang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu suatu malam itu aku fa'atihi, aku membawa air wudhu Nabi. Begitu. Ya, bukan Nabi yang minta nih, Pak, catatannya, Pak, ambil tuh Rabi'ah sini dulu kamu, itu bukan. Beliau yang pengen, ya, membawa air wudhu Nabi dan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jadi suatu malam itu, gitu kan, Rasulullah berkata kepada Rabi'ah ini. Apa kata Nabi? Salni. Salni itu apa, Pak? Rabi'ah, kamu mau minta sesuatu enggak denganku? Ya, mungkin Nabi kagum gitu, Pak, ya. Suka sekali bantu saya, ngambil air wudhu saya, begitu. Apa kata beliau kepada Rabi'ah? Salni, gitu kan. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Nah, gitulah. Fakultu, lalu aku berkata, siapa aku ini? Rabi'ah. Aku berkata kepada Nabi, gitu kan, karena Nabi bilang mintalah sesuatu kepadaku. Jawabku, kata dia, ya Rasulullah, aluka muro fakotaka fil jannah, ya. As'aluka muro fataka fil jannah. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepadamu, aku bisa menemanimu di surga. Itu permintaannya, Pak. Jadi dia ingin bersama Nabi di surga. Bukan minta bonus-bonus jajan, enggak, Pak. Minta duit jajan besok, tidak. Tapi mintanya, aku ingin menemani baginda juga di surga, wahai Nabi. Ya, tentulah. Ini permintaan yang sangat istimewa, ya, Pak, ya. Ya, karena Nabi yang menawarkan, ya. Ya, Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Jawabannya, baik Nabi kalau gitu. Tolong doakan aku bisa menemani baginda di surga nanti. Di dunia kita dekat, wahai Nabi, di surga. Pengen bersama baginda, ya. Terus faqala, Nabi nanya lagi, gitu kan, ya. Nabi nanya lagi. Apa kata Nabi? Awa ghaira dzalika? Masih ada yang lain enggak permintaanmu? Gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku menjawab, huwa dzaka. Cukup itu, wahai Nabi. Enggak ada yang lain. Masya Allah. Terus kalau memang begitu, Rabi'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ini, Pak, ini menjadi istilahnya pedoman bagi kita. Kalau memang begitu, permintaan kamu hanya ingin menemaniku di surga nanti, dekat bersamaku di surga, baiklah, kata Nabi SAW. Tetapi tolong penuhi permintaanku. Apa kata Nabi kepada Rabi'ah? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Untuk memenuhi atau meraih, ya, permintaan kamu itu, wahai Rabi'ah, fa'inni, maka bantulah aku ala nafsika, atas dirimu, untuk meraih segala cita-citamu itu, ya, bisa menemaniku di surga nanti. Fa'inni, bantu aku atas dirimu, ngapain, Pak? Bikathratis sujud. Selama di dunia ini
perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan dekat denganku di surga nanti. Sujud ini kenapa dipilih kalimat sujud? Sebenarnya makna sujud itu adalah apa, Pak? Perbanyaklah sholat selama di dunia ini. Ya, kenapa sujud itu dipilih, bukan rukuk, bukan berdiri, qiyam gitu kan? Ya karena sujud itulah barangkali ya seperti yang ya kita pahami posisi yang paling apa, Pak? Ibu, yang paling mulia. Ya seperti dalam penjelasan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi ya hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu posisi kita sedang sujud. Dari itu kata Nabi dalam hadis, ketika sujud itu ya perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena memang posisi kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, sedikit penjelasan bahasa tadi apa? Sufah ya, ahlus sufah, jamaah-jamaah dari fuqaraul muhajirin yang tinggal di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murafaqatuka ya, murafaqah itu menemani, rafaqa yurafiqu ya. Artinya adalah al qurbu minka bihaitsu araka ya wa atamatta biru'yatika. Ini bagus, Pak. Makna murafaqah itu adalah aku ingin dekat denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dekat ya, kalau sudah dekat dengan Nabi di surga ya terutama itu kan, araka, aku bisa melihat baginda. Aku pengen melihat baginda ya, jangan sampai aku melihat baginda itu hanya di dunia saja. Itu artinya araka, aku bisa melihat baginda. Kemudian Atamatta itu menikmati ya, dengan bisa melihat. Jadi kalau kalau bisa kita pahami, para sahabat itu seolah-olah kalau melihat Rasulullah SAW itu ya ini tuh senang gitu loh, Pak. Ya kalau bahasa kita sekarang cuci mata lah, kalau bahasa kita zaman sekarang ya. Para sahabat itu cuci matanya melihat Nabi gitu loh, Pak. Gitu loh. Karena sering di dunia bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagia ya hati itu melihat Nabi. Maka kebanyakan mereka gitu kan, beliau-beliau itu juga berharap ya di surga nanti juga bisa seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikathrati sujud ya, kenapa itu sujud dipilih? Ya artinya salat ya, perbanyaklah salat. Berarti bisa juga kita pahami di sini, memperbanyak sholat itu berarti tidak cukup dengan sholat fardu saja, karena kalau sholat fardu itu tidak banyak ya, cuman modal bagi kita, bagi orang-orang yang sudah melakukan sholat fardu itu sudah mendapatkan modal ya, bonus-bonusnya belum dapat. Kalau pengen yang lebih, kalau pengen yang istimewa lagi, perbanyaklah sholat. Maksud perbanyak sholat itu apa, Pak? Perbanyaklah sholat sunnah ya, karena dengan mengamalkan sholat sunnah ya, amalan-amalan sunnah, selagi kita tetap dalam beramal mengamalkan sunnah Nabi gitu kan, lama kelamaan sampai Allah mencintai kita dengan dengan beramal ya, amalan-amalan sunnah tersebut. Iya, itu salah satu kunci ya, kalau pengen istilahnya mulia, pengen diangkat derajat ya, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah bikasrotis sujud ya, perbanyaklah sujud, yaitu perbanyaklah sholat. Alhamdulillah ya, itu inti dari hadis yang kita bacakan ini. Kemudian ada bahasan sedikit, yaitu bahwa Rabi'ah suatu malam tersebut beliau membawa ya air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada poin boleh hukumnya secara fikih gitu ya. Jawazul isti'anah fi ihdari ma'il wudu. Nah, ya mungkin ini bagi kita yang sakit misalnya kan, yang tidak mampu berdiri, yang sedang sakit ya, kalau pengen wudu ya boleh saja istilahnya air wudu itu dibawakan kepada kita. Nah, ini di antara poin kalau dibawa ke hukum fikih, jawaz ya, al jawaz. Kemudian
yang penting untuk kita ketahui dan untuk kita kuatkan, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu innama takunu bil ittiba'i wal iqtida'i, ya. Kita harus dalam beramal itu memang ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dan yang diamalkan oleh para sahabat, bil ittiba'i wal iqtida'i, ya. Untuk selalu memperhatikan perkara-perkara ittiba, mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, dan cara ini ya sebaiknya kita harus memperhatikan dua. Yang pertama cara yang terang-terangan, yang kedua juga ada cara tetapi tidak terang-terangan dengan isyarat-isyarat dalil. Nah, sebagian kaum muslimin atau sebagian para ulama kan ada yang memakai satu saja gitu kan. Yang jelas ya, yang dicontohkan oleh Nabi yang jelas, begini teksnya, begini itunya hadisnya. Ya, selain yang ini itu tidak boleh, berarti itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Memang ada ya pemahaman para ulama atau kaum muslimin yang begitu. Tetapi ada juga, kita harus mengakui ya, memahami hadis itu bukan hanya dengan teks yang ada saja, tetapi ada juga dalil-dalil yang lain atau isyarat-isyarat yang lain, sehingga kelihatannya amalan itu ya dia tidak dilakukan, tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan, tetapi dia bisa dipahami dari perbuatan-perbuatan Nabi atau isyarat-isyarat Nabi yang lain. Nah, itulah nanti dengan beginilah ya timbulnya khilafiyah dalam beramal, ya Pak ya. Seperti nih ya, zikir setelah sholat gitu kan. Zikir setelah sholat itu kalau dilihat dari dari hadis yang nyata gitu kan, itu tidak ditemukan gitu kan. Zikirlah kalian pakai suara, kata Nabi. Mana ada hadisnya pakai suara gitu kan, apalagi pakai mic gitu kan. Nggak ada hadisnya gitu loh Pak. Tetapi tolong diingat juga loh ya, bagi yang terlalu misalnya zikir itu jangan pakai suara gitu loh. Zikir itu tidak diam-diam, tapi ingat gitu ya. Saya belum pernah juga ya menemukan hadis Nabi setelah sholat zikirlah jangan pakai suara gitu. Nggak ada hadis Nabi jangan pakai suara gitu loh Pak. Nah, artinya apa itu? Pak? Iya, istilahnya ya bisa dipilih saja gitu loh. Nah, makanya ya jangan terlalu keras-keras gitu kan, istilahnya wah ini ustadz ini pakai suara itu zikir setelah sholat itu nggak ngikuti sunnah Nabi itu. Nah, ya kalau memang melihat teks-teks Nabi saja ya begitulah begitulah kejadiannya. Tapi kan kita tidak itu kita harus melihat dari berbagai sisi dalil-dalil tersebut. Contoh nih ud'u rabbaka ud'u rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya. Ya contohnya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya. Ya, berzikirlah atau ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu ya, dalam keadaan merendah hati dan khufya. Nah, khufya di situ apa Pak? Wala ya, khufya itu kan tersembunyi. Tetapi ingat loh ya, ada juga ayat Allah Subhanahu wa taala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jangan kamu jelaskan ya, jangan terlalu kamu jelaskan suaramu ya ketika berdoa gitu kan, dan wala tukhafit biha ya, dan jangan kamu sembunyikan juga. Nah, gitu loh. Artinya apa itu? Ada suara ya kan Pak? Ada nggak suara itu? Ada ya. Jangan terlalu kamu jelaskan, jangan pula kamu sembunyikan, jangan. Nah, itu maknanya gitu kan. Berarti ada suara. Nah, suara inilah istilahnya ya bisa kita ukur-ukur saja gitu loh. Ya, kira-kira jamaah sekalian, saya tadi zikir setelah sholat itu keras atau pelan itu? Enggak, keras sekali atau pelan sekali itu Pak? Sedang saja gitu. Boleh istilahnya
Ya kalau menurut saya dibilang keras seperti dalam Al-Quran, jangan keras-keras. Ya kan nggak sampai begitu, gitu, bukan gitu loh. Ya kita, iya, ya relatif. Artinya apa? Bisa diukur sendirilah. Ini wajar atau tidak gitu loh Pak. Kalau sempat orang berzikir astagfirullahaladzim sampai begini-begini pakai mic lagi, begitu. Itu yang nggak boleh gitu Pak ya. Nah gitu. Jadi memang harus melihat. Dalil itu harus dilihat dari berbagai sisi. Kemudian dalil itu juga dilihat, jangan hanya dilihat teks-teks saja. Tetapi ya perlu saya sampaikan ya, kita tidak bisa pungkiri juga ada sebagian ulama dan sebagian kaum muslimin yang memang sudah terbiasa ya. Ya kita nggak bisa pungkiri sudah terbiasa dengan hanya melihat teks saja. Kalau teksnya nggak cocok, berarti itu nggak cocok. Amalan itu tidak cocok, ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya sebaiknya kita semua saling menerima. Begitulah keadaannya. Ya, selanjutnya, ya hadis kedua hari ini yaitu An Abi Abdillah ya wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Thauban ya dari Abu Abdullah atau juga dikatakan Abu Abdurrahman. Siapa? Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kata-kata kata maula lagi ya. Selain khadim ada maula. Ya maula itu ya seperti kayak budak ya di bawah pembantu lagi gitu. Tapi sebenarnya bukanlah itu ya. Rasulullah tidak menginginkan itu. Yang sebenarnya Thauban inilah para sahabat itulah yang ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senangkah? Menerima sajalah Rasulullah. Enggak mungkinlah Nabi, kamu ini pengen dekat dengan saya ya, udah jauh sana gitu, enggak mungkin. Rasulullah ya sangat welcome sekali gitu kan. Karena tentulah beliau ini sangat tahu niat baik para sahabat atau kaum muslimin yang ingin dekat dengan beliau. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mendengar suara Nabi berarti didengarnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alaika bikathratis sujud, ya. Alaika bikathratis sujud. Wahai Thauban, kamu harus memperbanyak sujud. Nah, ini kalau alaika itu seolah-olah ada penekanan Pak. Ada sebuah kewajiban atau keharusan. Alaika bikathratis sujud. Kamu harus memperbanyak sujud. Memperbanyak sholat. Kalaupun bukan pakai kata harus atau wajib. Bisa kita pahami. Perbanyaklah sujud wahai Thauban. Atau perhatikanlah wahai Thauban perkara sujudmu. Itu maknanya alaika bikathratis sujud. Lanjut Nabi, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khatta anka biha khati'ah. Karena dengan banyak sujud tersebut ya, sesungguhnya kamu ya tidak sujud kepada Allah satu sujud saja kecuali dengan sujud tersebut rafa'akallahu ya rafa'akallahu biha darajah. Allah akan mengangkat dengan sujud Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu satu derajat. Wa hatta angka biha khati'ah ya. Dengan sujud itu juga Allah akan gugurkan ya dosa-dosamu. Dosamu satu dosa. Berarti satu sujud ya. Kalau makna zuhirnya di sini satu sujud itu mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Nah, semakin banyak kita sujud tentu semakin diangkat derajat kita dan semakin banyak dosa-dosa kita diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis ini poin yang bisa kita petik yang pertama adalah annan nawafil wa ta'at mimma yudhibus sayyi'at, bahwa amalan-amalan sunnah dan ketaatan-ketaatan yang lain
atau amalan-amalan soleh yang lain itu termasuk mimma yudhibus sayyi'at, termasuk perkara-perkara yang akan yudhibu itu Pak, menghilangkan atau menghapus as-sayyi'at. Sayyi'at itu apa? Perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ini sesuai dengan apa firman Allah dalam surat Hud gitu kan. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus atau menghilangkan apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya apa? Secara itu Pak, secara otomatis. Nah, gitu loh. Beda lagi kisahnya dengan istighfar. Kalau istighfar itu khusus ya. Ya Allah, saya misalnya tadi menipu di pasar gitu kan. Setelah itu astagfirullah, ya Allah saya menipu, astagfirullah. Itu khusus. Tapi kalau ini tidak ya. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, perbanyak saja amal-amal sunnah dan amal-amal ketaatan. Amal-amal sunnah dan ketaatan ini secara otomatis menghapusi ya segala dosa-dosa dan kesalahan itu. Itu hebatnya gitu kan. Nah, dari itu tidaklah rugi ya, sangat beruntung itu orang-orang yang selalu semangat dalam beramal soleh, terutama memperbanyak amal-amal sunnah dalam kehidupannya. Terus alal muslimi ayyahruso alas sholati adaan wa tatawwuan. Seorang muslim itu harus rakus, harus memperhatikan yaitu perkara sholat di sini ya, perkara sholat baik itu sholat fardu maupun sholat yang sunnah. Kemudian takhsisus sujud biraf'id ad-darajat wa hattas sayyi'at dalilun ala ahammiyatis sholati fil Islam fardun kanat au nafilatan. Takhsisus sujud ya, takhsis itu pengkhususan sujud. Dalam dua hadis yang sudah kita dengarkan, pengkhususan sujud untuk apa? Mengangkat derajat dan menggugurkan dosa, itu sebagai dalil. Dalilun ala ahammiyatis sholati fil Islam. Dalil yang jelas sekali terhadap apa? Pentingnya sholat dalam Islam. Sholat itu jangan diremehkan, baik itu sholat fardu maupun sholat nafilah ya, atau sholat sunnah ya. Jangan sekali-kali kita untuk menyepelekan sholat ya. Kita ya, keluarga kita, anak cucu kita, tekankanlah selalu, wahai anakku ya, wahai cucu gitu kan, perhatikanlah sholat ya, sebagaimana ayah juga berjuang untuk memperhatikan sholat. Begitulah ya pesan dan wasiat para nabi dan rasul ya, dari zaman dahulu sampai ya para sahabat ya, para tabiin dan tabiin sampai semua orang-orang soleh yang sampai yang masih hidup zaman sekarang. Selalulah mereka menjunjung tinggi, memperhatikan perkara-perkara sholat. Insya Allah dengan memperhatikan perkara sholat ini ya kita akan bahagia ya, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan-kekurangan kita dalam hidup ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu. Nah, mungkin ini kalau bagi kita yang sudah berumur ini ya sudah bisa nerima gitu Pak ya. Tapi kalau ini dihadapkan kepada anak-anak muda itu belum tentu tertelan Pak ya. Misalnya yang sedang kerja di gedung-gedung tinggi gitu kan, keren-keren gitu kan. Nah, perhatikan sholat ya. Zaman sekarang itu perhatikan sholat. Mungkin mereka akan menjawab balik, kok zaman sekarang sholat ya gitu kan. Orang sudah kemana-mana gitu kan. Yang penting zaman sekarang itu karir, bukan sholat. Mungkin begitu ya. Nauzubillah ya. Ya, tetapi jangan merasa aneh Bapak Ibu kalau ada jawaban-jawaban begitu ya, karena memang background anak-anak muda itu kan berbeda-beda, atau ada sebagian mereka yang yang sudah terlalu terlanjur mengagung-agungkan
teknologi gitu kan, dunia yang suka baca-baca hasil-hasil dari ya misalnya penemuan-penemuan terbaru tentang teknologi gitu kan. Kok sholat zaman sekarang? Kok sholat? Nah, nauzubillah ya. Janganlah terlalu ya ya terkagum-kagum dengan apa-apa gitu kan. Semuanya itu ya harus diperhatikan ya. Dalam Islam perkara sholat memang tidak bisa ditawar-tawar ya, seperti yang kita ketahui gitu kan. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya kalau yang sakit silakan Pak? Ya, silakan sholat dalam keadaan yang kita mampu ya, duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring apalagi isyaratkan. Ya, kalau nggak bisa diisyaratkan ngapain lagi Pak? Di sholat 4 rakaat ya, 4 takbir bukan rakaat gitu ya. Itu solusinya ya. Nggak bisa gitu loh. Diremehkan, harus diperhatikan. Ya, seperti dalam surat Thaha ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha ya. Dan perintahkanlah ya ahlaka, keluargamu, putra-putrimu untuk apa? Salat wastabir 'alaiha. Dan kita yang mengajak ini ayah ibu ya, ayah ibu selalulah bersabar. Ya, berat memang ya, mensolehkan putra-putri itu berat ya, terutama mencintakan sholat kepada mereka ya, menanamkan kecintaan ke dalam hati mereka dengan sholat itu berat. Tetapi kata Allah, bersabarlah selalu. Jangan bosan-bosan untuk menyampaikan sholatlah nah, rajin-rajin sholat nah, jaga sholat nah. Semoga dengan menjaga sholat, dengan memperhatikan sholat ya, hidupmu akan bahagia nah ya, hidupmu akan dicukupkan oleh Allah. Jangan bosan-bosan. Ya, mungkin sebagian mereka ya gitu-gitu terus ya, gitu-gitu sholat terus gitu kan. Nah, kan ada saja dalam kehidupan. Tapi kata Allah, bersabarlah selalu. Ya, insya Allah ya, dalam kesabaran tersebut kalian akan banyak ya mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga singkat ya insya Allah ini cukup. An Abi Sufyan Abdullah bin Busri al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Abu Sufyan Abdullah bin Busri al-Aslami berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata beliau dalam hadis ini? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini bagus. Seperti kata mutiara Pak ya. Dalam hadis ini beliau bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah apa Pak? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan wa hasuna amaluhu, baik pekerjaannya, baik amalnya. Umur panjang ya, umur 70, 80, 90, tetapi banyak gitu loh. Amal kebaikannya banyak, bisa dinikmati oleh keluarganya, bisa dinikmati oleh orang sekitarnya, bisa dinikmati oleh kaum muslimin dan kaum muslimah. Nah, itu hadisnya di sini cuma itu saja. Tetapi kalau kita itu Pak, kalau kita bisa pahami makna kebalikannya apa itu Pak kira-kira? Ya, hadisnya ini, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah dan banyak amalan baiknya. Nah, kalau kebalikannya mana? Sejelek-jelek manusia itu adalah yang panjang umur banyak keburukan. La ilaha illallah ya. Ya, beban diberi umur panjang oleh Allah tetapi banyak keburukan dan keburukan dalam hidup ini. Ya, kalau disuruh milih bagaimana? Itu Pak. Milih di antara dua. Ya kalau dua ini kan sudah itu nih sudah bertolak belakang gitu kan. Yang nomor satu baik, yang nomor dua ini nomor satu dan nomor tiga berarti kan. Nomor satu ini sangat mulia sekali, yang nomor tiga ini sangat buruk sekali. Nah kalau nomor dua kira-kira bagaimana itu? Ya pendek umur apa lagi?
banyak amal ya. Apa pendek umur banyak amal ya. Atau panjang umur banyak amal. Nah, itu dia pilih. Apa? Ya kalau panjang umur kembali ke yang satu tadi gitu kan. Iya, ya kalau kita lihat pendek umur apa? Banyak amal. Itulah paling tengah-tengah dan inilah seperti apa? Banyak para ulama. Nah, di antaranya Imam An-Nawawi ini, Pak, ya. Imam Nawawi itu umur beliau sekitar 45-an. Tetapi karya beliau itu la ilaha illallah, mengagumkan sekali, Pak. Ada istilah karya ya, beliau itu lebih panjang daripada umurnya. Ya tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya, baik amalnya. Nauzubillah ya, kalau ya kita berlindung kepada Allah ya termasuk hamba-hamba yang panjang umur terus banyak keburukan dan dosa. Artinya apa? Ya semakin menumpuk lah gitu ya, menumpuk keburukan dan dosa. Nauzubillah, dan itu akan menjadi apa? Beban yang sangat berat di akhirat. Ya, cukup alhamdulillah 3 hadis saja hari ini, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Subhanallahumma wa bihamdika. Silakan Bapak Ibu. Astagfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, sepertinya bisa dipahami semua. Ya silakan Pak Haji. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan dekatnya kita dengan surga dan neraka. Iya. Itu kemarin ada yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bahwa adiknya itu dimakamkan setelah orang-orang pada pergi dan menjerit kesakitan di dalam makam. Dalam kubur digali oleh kakaknya itu apa yang terjadi. Iya. Ternyata dia disiksa dalam kubur. Iya. Dan dibakar. Nauzubillah, iya. Dan dia coba untuk menolong si adiknya yang di makam itu, dia kebakar juga. Nah, di sini berarti emang pembuktian, iya betul. Bahwa nggak jauh Pak ya. Tidak lama, neraka itu nggak jauh, surga itu tidak jauh. Tidak lama lagi setelah dimakamkan langsung disiksa. Nauzubillah. Diriwayatkan karena si adik ini entah bermalas-malasan sholat atau dia meninggalkan sholat. Iya. Pembuktian itu ada. Pasti adanya. Dan dia terbakar itu saat mau meraih. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Ya. Perlu kita kuatkan kembali gitu kan. Banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan bahwa surga itu sangat dekat, ya, neraka itu sangat dekat. Jarak antara surga dan neraka itu apa Pak? Hanya matinya seorang hamba. Artinya setelah kita wafat, ya, itu kita sudah merasakan Pak. Kalau kita hamba yang soleh sudah dirasakan apa Pak? Kenikmatan surga yang hakiki itu. Ya, kalau hamba ini tidak soleh, dia sudah merasakan kesusahan, ya, kesakitan tentang neraka tersebut. Dalil yang sederhana. Dalam doa kita kepada mayit, doa kita? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, ya kan? Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu makna yang sederhana gitu Pak ya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya seperti apa? Taman-taman surga. Taman-taman surga. Berarti di kubur itu sudah merasakan gitu loh. Ya, merasakan kenikmatan surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan kubur hamba ini ya Allah sebagai lobang neraka yang panas.
Ya, nauzubillah. Hadis-hadis yang lain juga sangat banyak. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga tentang apabila mayit sudah meninggal, jenazah sudah digotong, ya Pak ya. Nah, ketika digotong itu dugu dia teriak Pak, ya. Ya, kalau dia soleh dia akan berkata qaddimuni, ya, cepatkan aku gitu. Bawa aku dengan cepat ke kuburan. Artinya apa? Dia ingin menikmati, ya. Menikmati apa? Kenikmatan surga itu nanti, ya. Kalau ya wa in kanat ghairu salihah, ya. Kalau hamba ini tidak soleh, dia teriak gitu. Aina ta'ala? Ya laitani gitu. Kemana kamu bawa aku? Ya, jangan bawa aku, jangan giring aku. Teriak itu dalam hadis, Pak, ya. Nah, terus kata Nabi SAW, kalaulah suara jenazah yang teriak ini gitu kan, nggak mau dibawa, digotong gitu kan, didengar oleh manusia. Begini kata Nabi, kamu akan pingsan, ya. Ya, suara teriakan mayit yang tidak soleh itu kalau didengar oleh kita ini, Pak, la ilaha illallah, bertaubat semua ini, Pak. Gitu. Saya yakin subuh ini penuh semuanya kalau dengar. Masjid-masjid semuanya penuh, ya. Kenapa masjid penuh gitu kan? Tadi malam dengar suara itu ngeri sekali gua gitu katanya kan. Tetapi itu apa? Disimpan oleh Allah, tidak diperdengarkan, ya. Agar apa? Menjadi ujian bagi kita gitu loh. Ujian keimanan. Yakin nggak kamu tentang alam barzah tersebut? Yakin nggak kamu tentang kebahagiaan akhirat tersebut dan kesengsaraan di akhirat tersebut? Ya, itu ujian keimanan bagi kita. Ya, dari itu berjuanglah selalu, ya, berada dalam ketaatan kepada Allah, merasakan keyakinan tersebut itu. Iya ya Allah, ternyata ya syukur alhamdulillah hamba tidak ragu tentang hal-hal yang gaib, ya, yang gaib tetapi sudah disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Terima kasih Pak Haji, ya, sebagai penguat, ya. Insya Allah di pertemuan yang lalu kita melanjutkan kajian ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.